Selamat malam saudara-saudariku, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas bahwa ada dua argumen pilihan dalam kekristenan, dan Protestan harus satu, tidak bisa dua. Jadi Protestan ini semacam apologi orang Katolik ya terhadap bagaimana kita berargumen mempertahankan doktrin-doktrin kita, dan ada dua posisi argumentasi, dan kita akan lihat bahwa Protestan hanya mungkin satu saja, mereka tidak bisa dua. Posisi yang kedua, mereka tidak bisa dua. Oke, saya ketik chat. Oke, this one, ini yang saya maksudkan. Ini, ini. Belum Grand Slam nanti ya. Oke, ada dua argumen, dan Protestan adalah argumen pertama, dan mereka tidak bisa menjadi dua. Oke ya, mari kita lihat mengapa, apa yang dimaksudkan. Ya, bantahan umum yang diberikan Protestan kepada umat Katolik ketika dituduh terlibat dalam penafsiran pribadi kitab suci. Penafsiran pribadi kitab suci adalah bahwa umat Katolik itu terlibat dalam penafsiran pribadi ya kitab suci juga, terutama ketika tiba saatnya seorang Katolik akan memutuskan sendiri bahwa gereja Katolik adalah salah satu gereja untuk dimasuki ya. Jadi maksudnya begini, seorang Protestan akan mengatakan bahwa toh kamu orang Katolik itu kan private judgment dulu, baru tentukan bahwa kamu mau masuk gereja Katolik kan. Sama seperti Protestan, dia private judgment, lalu dia tidak mau terima gereja Katolik, dia mau ikut Calvinis misalnya. Itu kan semua private judgment menurut mereka. Nah, bisa tangkap ya di sini. Jadi Protestan itu menegaskan bahwa kita semua ini sebenarnya private judgment begitu. Kamu private judgment untuk masuk Katolik, kami ini private judgment untuk masuk Calvinis atau bidat apalah, terserah begitu. Nah, jadi orang Protestan itu membayangkan bahwa dia dan Katolik sama-sama salah menafsirkan kitab suci, dan masing-masing sampai pada kesimpulan mereka sendiri yang salah. Ya. Jadi mengingat hal ini, orang Protestan melihat argumen apapun yang diberikan untuk tunduk pada Roma tidak perlu. Jadi seorang Protestan itu akan melihat argumen apa saja yang diberikan supaya tunduk pada gereja Roma itu tidak perlu, tetapi bahkan tidak terlibat dalam penilaian pribadi yang sama, seperti yang dilakukan oleh umat Katolik yang mengecam Protestan. Ya. Jadi singkatnya seperti ini, Protestan itu melihat Katolik terlibat dalam penalaran melingkar dan special pleading, ya, circular reasoning dan special pleading. Ya. Jadi ini saya temukan banyak sekali ketika viti-viti saya ditanggapi oleh Protestan dan asumsi kuah kosongnya itu ya, asumsi sendok patahnya ya. Jadi ya, beberapa tanggapan itu seperti ini. Masalah dengan klaim itu adalah bahwa kesalahpahaman bahkan ketidakjelasan yang terjadi dengan istilah menafsirkan, interpretasi ya. Apa itu interpretasi? Orang-orang Protestan mengatakan, tidak, saya hanya baca saja, itu sudah ditulis, Alkitab yang mengatakan, saya tidak menafsir. Padahal yang dibuat sama juga, membaca lalu menafsirkan. Membaca itu sendiri adalah kegiatan menafsir. Nah, ada dua hal berbeda yang terjadi. Kita sebut yang pertama itu, mempelajari evidensi dan sampai pada kesimpulan yang salah, tetapi masuk akal. Ya. Mempelajari bukti atau evidensi, dan sampai pada kesimpulan yang salah, tetapi masuk akal. Yang kedua itu, mengajarkan doktrin yang mengikat secara otoritatif, termasuk menafsirkan teks kitab suci secara otoritatif. Pahami ini dulu. Yang pertama itu, mempelajari bukti atau evidensi, dan sampai pada kesimpulan yang salah, tetapi masuk akal. Ingat atau tidak? Seperti itu yang dilakukan oleh Paus Dekinggadas beberapa hari terakhir menanggapi viti-viti saya. Mempelajari evidensi dan sampai pada kesimpulan yang salah, tetapi memang logis. Logis ini belum tentu benar kan? Ya. Jadi jangan tertipu dengan koherensi dan
retorika dari Calvinis. Calvinis itu well-proof texting ya. Koherensi sekali tapi tidak benar. Tetap sekali salah-salah. Kamu koherensi sampai mana? Kamu proof texting sampai mana? Tetap salah. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh Paus Dekingadas. Mempelajari bukti dan sampai pada kesimpulan yang salah tetapi masuk akal. Nah, yang kedua, mengajarkan doktrin yang mengikat secara otoritatif, termasuk menafsirkan teks kitab suci secara otoritatif. Kata kuncinya otoritas ya. Ingat, Protestan kenapa mati-matian menolak otoritas? We don't know why. Kenapa mereka begitu mati-matian menolak otoritas? Coba, seorang Protestan menjelaskan kepada kita kenapa tidak mau tunduk kepada otoritas. Why? Ada apa sih dengan otak kalian? Setiap orang harus terlibat dalam kategori satu ya. Satu, mempelajari bukti dan sampai pada kesimpulan. Benar atau salah? Belum jelaskan. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah kategori dua. Ya. Ketika tiba saatnya untuk membahas kategori kedua, kita harus melihat bahwa ada badan pengajaran yang otoritatif, magisterium, atau tidak ada. Jadi apa? Kategori kedua ini mengajarkan doktrin yang mengikat secara otoritatif, termasuk menafsirkan teks kitab suci secara otoritatif. Jadi, apakah ada badan pengajaran yang otoritatif, yang disebut magisterium, atau tidak ada? Jika tidak ada magisterium, maka tidak ada doktrin definitif. Hanya pendapat yang salah tetapi masuk akal. Ya. Kalau tidak ada doktrin yang definitif, kalau tidak ada magisterium, maka yang ada tidak akan ada doktrin definitif dan hanya pendapat yang salah tetapi masuk akal. Itulah pada dasarnya keadaan Protestantisme dan mengapa semakin sedikit doktrin Protestan yang dipandang sebagai esensial. Terakhir hanya Yesus saja, yang penting Yesus. Itu sih. Karena semua doktrin tidak definitif, ya. Jadi semakin sedikit, semakin kesini, semakin modern, semakin sedikit doktrin yang dianggap esensial. Nah, itu masalah Protestan. Jika ada magisterium, seseorang harus terlibat dalam pertama tadi, mempelajari bukti dan sampai pada kesimpulan, untuk menemukan dan akhirnya tunduk kepada magisterium mana yang paling kredibel. Ya, akhirnya harus tunduk kepada magisterium soal mana yang paling kredibel. Ya. Jadi ini contoh masalah dengan Protestantisme ya. Ini masalahnya Protestantisme. Katakanlah bahwa Santo Paulus turun dari surga. Kita katakan saja, Santo Paulus turun dari surga ke dalam denominasi Anda, wahai teman Protestan. Dan mengatakan kepada pendeta kamu, bahwa pendeta kamu mengajarkan doktrin yang salah, dan sebaliknya pendeta kamu harus mengajarkan doktrin-doktrin yang lain. Ini Santo Paulus turun dari surga dan bilang, pendeta misalnya Paus Deki salah, harus tunduk kepada gereja Katolik misalnya. Dalam pandangan Protestan, pendeta kamu secara teoritis mungkin tidak setuju dengan Santo Paulus. Ya. Jika pendeta kamu merasa komentar Paulus tidak sejalan dengan interpretasi pendeta kamu, atau katakanlah Paus Deki, tentang kitab suci. Ya. Dalam pikiran Protestan, baik pendeta kamu maupun Santo Paulus itu berada dalam kategori satu. Semuanya berada dalam kategori satu. Di atas, yang tadi kita sebutkannya. Mereka berdua, si pendeta Protestan dan Santo Paulus ini, adalah orang-orang yang salah, melakukan yang terbaik untuk membedakan apa yang Roh Kudus katakan kepada mereka melalui Alkitab. Ya. Tidak ada yang bisa atau yang mampu mengajar secara otoritatif. Itu masalah Protestan di situ. Gitu. Tidak ada yang bisa mengajar secara otoritatif, jadi siapa beretorika dan kumpul data sana sini, kamu pilari ke situ. Siapa lagi yang sudah kumpul data sana sini, kamu pilari ke situ, kumpul di situ, macam lalat keliling bangkai saja. Begitu. Ya. Masalah dengan contoh ini adalah jelas bahwa kita tahu Santo Paulus tidak setara dengan pendeta kamu, pendeta Protestan ini. Dan sebenarnya Santo Paulus dipercayakan oleh Tuhan dengan peran kedua tadi, peran magisterium. Mengikat secara otoritatif, termasuk menafsirkan teks kitab suci secara otoritatif. Nah, ya. Ini berarti pendeta kamu, pendeta Protestan dan jemaatnya, yang semuanya berada dalam kategori satu, tidak bebas untuk membatalkan ajaran Paulus
jika mereka sampai pada interpretasi Alkitab yang berbeda. Mereka nanti salah dan Paulus tetap benar. Ya, itu otoritas. Kalau tidak nanti orang kumpul data sana sini, kamu kumpul di situ. Satu lagi orang kumpul data lebih bagus, kamu lari ke sana lagi. Macam lalat gerubung mayat bangkai itu. Begitu. Apa yang kamu, saudara, dan Protestan lainnya lakukan adalah berpikir bahwa seorang Kristen dalam kategori satu itu memiliki tugas yang opsional untuk menemukan denominasi dan pendeta juga dalam kategori satu. Kamu pikir kita semua hanya ada dalam kategori satu. Kita cari bukti lalu sampai pada kesimpulan. Tapi kita tidak tahu ini benar atau salah. Pokoknya yang penting logis. Ya. Ya. Dan karena semua berada dalam kategori satu, mana mungkin? Karena semuanya kan berusaha mencari bukti, berusaha mencari koherensi. Ya. Untuk sampai pada kesimpulan untuk memutuskan mau buat apa. Nah, maka mungkin ada saatnya ketika Anda tidak setuju dengan interpretasi Alkitab dari pendeta kamu yang salah, tetapi masuk akal tentang doktrin yang Anda yakini secara masuk akal, tetapi salah. Dan itu penting. Dan pada saat itu, kamu dengan bebas bisa pergi untuk mencari denominasi lain. Atau bahkan mulai sendiri, bangun sendiri denominasi sendiri kan. Itu yang terjadi Protestan. Ya, karena semuanya berada pada tingkat yang sama. Berusaha untuk mencari bukti, berusaha untuk menemukan evidensi dengan membaca kitab suci, lalu sampai pada kesimpulan yang belum jelas benar atau salah. Yang penting masuk akal. Ya. Kalau sudah masuk akal dan berbeda dari seorang pendeta lainnya, ya sudah kita sudah berbeda. Mau buat bagaimana lagi? Saya cari saja denominasi lain yang sama dengan hasil capaian saya. Ya. Kalau tidak sama, atau kalau tidak, ya saya buat sendiri. Ajak orang lain yang sependapat dengan saya, mari kita bangun denominasi sendiri. Itulah yang terjadi pada Protestantisme. Karena semuanya bisa salah kan? Semuanya tidak punya karunia infalibilitas. Ya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Protestan hanyalah bergeser di antara denominasi di dalam kategori satu. Ya, di dalam kategori satu. Tidak ada otoritas. Sorry ya. Jadi kamu akan kategori satu terus, pindah denominasi 60.000 kamu jalan semua, bahkan putar kembali keliling beberapa kali juga tetap. Kalau orang sudah beda, ya paling-paling kamu bilang, ya sudah tidak usah lagi. Apa yang bisa menghentikan kamu? Tidak ada. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan kamu untuk membangun denominasi baru, atau pindah lagi dari denominasi A ke denominasi B. Apa yang menghentikan? Tidak ada. Kecuali kamu sendiri yang menghentikan diri sendiri. Kamu bosan lalu bilang, sudahlah saya jadi Calvinis saja. Mau buat apa juga, begitu. Iman yang menyelam. Terakhir kan begitu saja kan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang Protestan, dilakukan oleh Protestan itu adalah bergeser, berputar-putar di antara denominasi dalam kategori satu, sama sekali tidak menyadari atau bahkan menyangkal keberadaan seseorang dari kategori dua. Nah, ini yang paling penting. Tidak sadar atau menyangkal. Banyak Protestan yang tidak sadar. Beberapa itu menyangkal. Paus Deki sementara menyangkali Paus pertama Petrus. Silahkan nonton bagaimana penyangkalannya. Saya ke situ dan korek-korek mereka lalu saya datang ke sini. Ya. Jadi hanya dua. Kamu banyak yang tidak sadar. Teman-teman Protestan banyak yang saya pikir tidak sadar. Mereka pikir kita semua ada di kategori pertama. Sementara beberapa Protestan yang terpelajar itu menyangkal, berusaha untuk menyangkal yang kategori dua ini. Bahwa ada otoritas yang mengajarkan doktrin yang mengikat dan termasuk menafsirkan teks kitab suci secara otoritatif. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Paus Deki. Silakan ke sana kalau tertarik. Ya. Nah, Anda karena apa? Masalah dengan contoh yang seperti ini, orang hanya berputar-putar di kategori satu dan tidak pernah sampai pada kategori kedua, tidak pernah sadar, ya, tidak pernah sadar, bahkan ya ada yang memang tidak sadar, tapi ada yang memang dengan sengaja menolak, ya, menolak keberadaan seseorang dari kategori dua. Nah, seseorang di kategori kedua ini di gereja Katolik jelas, paus dan magisterium. Magisterium kalau tidak sepakat ada satu apel terakhir itu ke
paus. Jadi jelas. Kecuali Katolik dan Protestan bisa membedakan dan memahami kedua kategori ini, mereka akan terus berbicara melewati, beyond satu sama lain. Ya. Artinya kalau orang belum bisa membedakan dan memahami kedua kategori ini, perdebatan akan terus berlangsung. Makanya saya tidak tertarik untuk mendebat orang karena itu. Orang tidak sadar bahwa ada otoritas yang menetapkan doktrin yang mengikat secara otoritatif. Jadi Protestan itu apa istilah lostrum. Jadi kita ke sana buang-buang waktu karena dia lostrum, arus listriknya lostrum begitu. Tidak ada yang bisa menghentikan keliaran tafsiran mereka, keliaran kumpul-kumpul data mereka, keliaran tafsiran mereka akan sangat liar seliar mungkin. Karena tidak ada seorang pun yang bisa punya otoritas untuk mengikat bahwa kamu harus tunduk seperti ini. Tidak ada. Jadi sejauh dia punya otak mau seperti apa akan seperti itu. Dan orang modern senang yang seperti itu. Dan mereka akan memberi aplaus kepada orang. Makanya di VT-VT saya itu orang banyak datang maju debat karena itu mereka mau kasih aplaus begitu. Jadi saudara-saudariku tentang dua kategori ini, Protestan tetap berada di kategori satu. Selalu berusaha untuk mencari bukti untuk sampai pada kesimpulan yang salah sekalipun masuk akal. Ya. Tetapi Katolik punya otoritas yang mengajarkan doktrin yang mengikat secara otoritatif, termasuk menafsir teks kitab suci secara otoritatif, sehingga orang Katolik tidak pernah bingung untuk memilih denominasi. Sekali Katolik, selama-lamanya Katolik. Ya. Tentang dua kategori. Ya, sekali lagi, orang Protestan itu akan berusaha mempelajari evidensi untuk sampai pada kesimpulan yang bisa salah, tetapi tetap toh masuk akal. Ya. Tapi tidak ada kemampuan mengajarkan doktrin yang mengikat secara otoritatif, termasuk menafsirkan teks kitab suci secara otoritatif. Jadi kalau orang tidak setuju dengan Paus Deki, ya silahkan saya bikin denominasi lain. Dan saya kira Bishop Joshua Teu misalnya pasti tidak akan setuju dengan Paus Deki. Meskipun yang kumpul di situ banyak. Joshua Teu pasti bilang, no, saya tidak setuju. Jadi seperti itulah, Protestan akan melingkar berputar-putar di kategori satu tanpa penyelesaian. Mereka dihukum untuk hidup dalam kebingungan doktrinal, perselisihan doktrinal. Karena mereka sudah menolak otoritas gereja yang berotoritas untuk menyelesaikan perselisihan doktrinal sekali dan selama-lamanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Paus Deki sekarang hanyalah mengulang-ulang, parroting around heresi-heresi yang pernah muncul dalam sejarah gereja. Jadi itulah hukuman untuk orang yang tidak mau belajar sejarah. Gitu. Tidak mau belajar sejarah kan begitu. Oke ya, aku tutup yang